Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, Ebenhazer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia adalah sebuah perjalanan panjang menuju keabadian. Perjalanan itu harus dilakoni. Kita tidak mungkin sampai di tujuan kalau kita hanya diam atau jalan di tempat. Di dalam perjalanan ini kita harus percaya bahwa kita tidak sendiri, tetapi Tuhan beserta kita. Amin. Tapi penyertaannya tidaklah melepaskan kita dari semua masalah dan pergumulan. Tetapi Dia memberikan kita keteguhan dan kekuatan. Dalam setiap babak kehidupan, kita akan menemukan pengalaman iman. Dan kita berkata seperti Samuel, Ebenhazer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagaimana kita seharusnya memaknai kata Ebenhazer? Ebenhazer adalah sebuah ajakan untuk melakukan 3 hal yang penting di dalam hidup ini. Pertama, Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan retrospeksi. Ketika orang Israel mengalami kemenangan atas orang Filistin, Samuel mengambil sebuah batu sebagai peringatan. Ia menamai tempat antara Mispa dan Yesana Ebenhazer. Setiap orang yang melihat batu itu diajak untuk melakukan retrospeksi. Apa itu retrospeksi? Retrospeksi berarti memandang ke masa lalu. Memandang masa lalu untuk mengingat pertolongan Tuhan. Untuk mengingat segala kebaikan Tuhan di masa-masa yang lampau. Lewat mengingat pertolongan Tuhan itulah kita dikuatkan untuk menapaki hidup di masa kini menuju ke masa depan. Pengalaman masa lalu menjadi referensi untuk melangkah dalam perjalanan selanjutnya. Lalu yang kedua, Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan introspeksi. Ebenhazer bukan saja mengajak kita untuk mengingat berkat Tuhan di masa lalu, tapi Ebenhazer juga mengajak kita untuk menyelidiki hati kita masing-masing. Jika Allah begitu mengasihi kita, maka pertanyaannya adalah, apakah saat ini hati kita juga mengasihinya? Inilah yang dimaksud dengan introspeksi. Introspeksi berarti memandang ke dalam diri sendiri. Batu Ebenhazer adalah batu peringatan. Peringatan untuk meneliti hati dan bertanya, adakah dengan semua hal yang Tuhan sudah lakukan, saat ini hati kita makin mencintai Dia? Apakah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah kita semakin bergaul intim dengan Tuhan? Semakin kita rindu akan firman-Nya, rindu di dalam doa persekutuan. Yang ketiga, Ebenhazer juga adalah ajakan untuk melakukan proyeksi. Sekilas kata Ebenhazer seolah-olah berarti sebuah perpisahan. Bukankah arti Ebenhazer adalah sampai di sini Tuhan menolong kita? Lalu setelah itu bagaimana? Justru inilah indahnya, bahwa istilah Ebenhazer bukan hanya mengingatkan kita kepada masa lalu, bukan hanya mengingatkan kita pada masa kini, tetapi juga mengarahkan kita kepada masa depan. Jika Tuhan sudah terbukti kesetiaannya di masa lalu, maka adalah hal yang tepat, bukan untuk terus berdiam diri, tetapi terus mengharapkan bahwa Tuhan pun tetap setia di dalam sepanjang hidup kita.
sampai ke masa-masa yang akan datang. Saudara, Samuel menginginkan setiap orang yang melihat kepada batu Ebenezer itu menyadari bahwa ada masa depan di dalam Tuhan. Inilah namanya proyeksi. Suatu pandangan atau tatapan ke masa depan. Dan masa depan itu pasti ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Tatapan ke masa depan dengan keyakinan iman bahwa kalau Tuhan menyertai, maka kita akan sampai ke tujuan. Kita akan bisa berhasil. Saudara-saudara, hidup ini tidak mudah. Tetapi bersyukurlah karena Tuhan menolong kita. Syukur untuk karya Tuhan di masa lalu. Syukur untuk kasih Tuhan yang juga kita rasakan sampai saat ini. Tetapi juga kita bersyukur karena kita boleh berharap bahwa di masa depan Allah yang sama terus menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau berkuasa dahulu, sekarang, tapi juga sampai seterusnya Engkau tetap setia untuk terus menjaga dan menolong kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin kami menjalani hari-hari ini. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.